Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amalia dengan NIM 200211502015, kelas Arsitektur A. Dalam presentase kali ini saya akan membahas materi mata kuliah metodologi desain arsitektur, yaitu menganalisis tapak rumah tinggal profesi. Jenis profesi yang dipilih yaitu profesi apoteker. Nah, pada tugas kali ini saya selaku anggota kelompok 7 yang telah ikut membuat suatu rancangan rumah tinggal profesi dari seorang apoteker, tepatnya pada tanggal 17 Februari 2021 yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan 8 nomor 4, Tamalan Rea Jaya, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kami memilih rumah tinggal profesi seorang apoteker ini karena lahan yang cukup strategis dan tempatnya yang mudah dikenali, sehingga penelitian ini akan terlaksana dengan mudah dan lancar. Berikut lokasi yang akurat dari rumah profesi yang terletak pada sebuah tapak dengan luas kurang lebih 10 kali 15 meter persegi dengan keterangan Kelurahan Tamalan Rea Jaya, Kecamatan Tamalan Rea, Kabupaten Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai batas-batas existing yang ada pada tapak yang akan dirancang. Nah, seperti yang Anda lihat pada bagian utara, pada batas arah utara, terdapat Popozoya, perumahan dosen Unhas Tamalan Rea yang menjadi tapak. Selanjutnya pada bagian timur, pada batas arah timur, terdapat Stutek, Balik Diwa, Makassar. Nah, kemudian batas existing pada bagian selatan, pada batas arah selatan terdapat Amsterdam Institute. Kemudian pada bagian barat, pada batas arah barat terdapat lahan kosong milik warga yang menjadi batas tapak yang akan dirancang menjadi sebuah rumah. Adapun potensi yang terdapat di sekitar lokasi, di mana potensi ini bisa mendukung kegiatan profesi pada lokasi. Yang pertama, perumahan dosen Unhas Tamalan Rea dapat menjadi sarana marketing dan membuat lokasi lebih mudah untuk dikenali banyak orang. Dan yang kedua, Stikes Nani Hasanuddin dapat menjadi target konsumen dan promosi produk. Nah, kali ini saya akan membahas hasil wawancara yang telah kami kumpulkan. Dimulai dari nama pelaku profesi yaitu Bapak Nur Alim SSI MSI APT atau singkatan dari apoteker. Beliau berumur 38 tahun. Selain sebagai apoteker, beliau juga menjalani profesi sebagai dosen. Nah, dalam rumah profesi tersebut dihuni oleh 4 orang, yaitu pelaku profesi yakni Bapak Nur Alim SSI MSI APT, seorang istri dan 2 orang anak. Nama istri yaitu Erniwati SSI APT dengan umur 33 tahun yang juga berprofesi sebagai apoteker dan dosen. Anak pertama bernama Ahmad Farid Al-Rizki, umur 8 tahun dan sudah duduk di bangku kelas 2 SD. Dan anak kedua bernama Muhammad Nur Taqib, umur 4 tahun. Hobi beliau dan keluarga yaitu traveling atau jalan-jalan dan berwisata kuliner. Nah, aktivitas sehari-hari beliau yakni apoteker dan dosen. Kemudian tujuan dari membangun rumah profesi tersebut menurut beliau yaitu untuk pengabdian profesional. Dan kedua, keuntungan dan kesejahteraan. Sehingga kedua-duanya berjalan profesi dan keuntungan. Selain menjalani profesi sebagai apoteker, beliau juga menjalani profesi sebagai dosen farmasi. Nah, kemudian penjelasan mengenai ruangan yang dibutuhkan, yaitu pertama ruangan yang ideal, dan kedua harus luas, dan ketiga memungkinkan pasien untuk masuk.
Adapun konsep bangunan rumah profesi yang diinginkan beliau yaitu representatif, artinya memungkinkan akses untuk pembeli dan akses karyawan dalam ruangan yang bisa dengan leluasa beraktivitas. Dikarenakan ruangan pada apotek tersebut belum sepenuhnya diatur dengan baik. Kemudian jumlah orang yang ikut berpartisipasi dalam rumah profesi berjumlah 3 orang, dan menurut beliau itu masih kurang karena masa pandemi, sehingga beliau lebih banyak berperan pada rumah profesi tersebut. Jumlah ideal yang diinginkan beliau untuk berpartisipasi dalam menjalankan apotek tersebut yakni berjumlah 6 orang, di mana 2 untuk shift pagi, 2 untuk shift siang, dan 2 untuk shift malam. Nah, kemudian menurut beliau, jangka pembangunan yang ia butuhkan dalam membangun rumah profesi tersebut yaitu tergantung dari banyaknya modal yang ia miliki. Menurut beliau, jika ia memiliki banyak modal untuk sewa kontrakan setahun, bisa jadi dan rata-rata setahun karena ia menginginkan yang lebih. Nah, selanjutnya pertanyaan mengenai siapa saja yang akan tinggal di rumah profesi tersebut. Secara otomatis, menurut beliau, yang akan tinggal di dalam rumah profesi tersebut yakni beliau, asisten apoteker, admin, apoteker pendamping, bagian keuangan, dan bagian administrasi. Kemudian dari hasil pemilihan tata letak, alasan beliau memilih tata letak tersebut dikarenakan selama ini ia melayani orang dengan akses yang terbatas dan biasanya banyak yang antri di luar, apalagi jalur di sekitar area lokasi terkadang macet, sehingga jika ia melayani tidak boleh memakan waktu yang lama. Nah, kemudian pertanyaan mengenai ruangan apa saja yang beliau inginkan dalam rumah profesi tersebut. Pastinya yang pertama ruang racik obat, kedua ruang penyimpan obat, dan yang ketiga ruang pelayanan. Alasan beliau memilih ruang tersebut karena memang seharusnya ruang itulah yang menjadi persyaratan. Nah, selanjutnya dari ukuran tanah yang diberikan dan berapa besar rumah profesi yang diinginkan beliau. Jadi, menurut beliau secara ideal 10 kali 10 meter persegi sudah cukup. Dan yang terpenting menurut beliau bisa memaksimalkan penggunanya. Cuma karena saat ini tidak digunakan oleh beliau secara maksimal karena ada sekitar kurang lebih 4 meter yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Menurut beliau, seharusnya ruangan yang digunakan untuk sehari-hari dipindahkan ke lantai 2, karena sebenarnya kawasan yang digunakan beliau dan keluarga merupakan rumah bertingkat. Nah, dari besaran ukuran rumah yang disebutkan pada penjelasan sebelumnya, berikut adalah ukuran ruang kerja yang diinginkan. Nah, beliau menginginkan ruang kerja yang idealnya 2 kali 3, khusus untuk profesi itu sendiri. Tetapi kalau untuk pelayanan sudah semuanya karena terdapat ruang profesi tersendiri. Adapun bahan material yang diinginkan dalam ruang kerja, menurut beliau sudah pasti material yang diinginkan yaitu batu bata, dan lebih baik lagi jika dalam ruangan tersebut nantinya menggunakan wallpaper sehingga mudah untuk divariasikan. Dan juga bahan material kaca untuk pintu dan aluminium. Agar nyaman dalam bekerja, bentuk ruang kerja yang diinginkan beliau yaitu bentuk yang ideal, segi 4, akan tetapi dalam ruangan tersebut terdapat pendingin ruangan atau AC. Pada rumah profesi ini sudah merupakan tempat tinggal beliau dan keluarga. Akan tetapi menurut beliau seharusnya satu lantai itu khusus untuk apotik dan lantai 2 khusus untuk tempat tinggal. Beliau
juga menjelaskan bahwa sebenarnya lantai 2 tersebut merupakan tempat tinggal, tetapi karena beliau